Suatu ketika Entak meminta minum alkohol kepada Goblin karena ia sudah cukup umur. Saat sedang asyiknya minum, datanglah si pencopet yang saat itu dipatahkan tangannya oleh Goblin bersama teman-temannya. Goblin pun dengan senang hati melayani mereka dan mengajar mereka dengan mudah. Pagi harinya saat mereka sedang makan, malaikat maut curhat jika ia sudah putus dengan Sanhei. Goblin yang sudah tahu pun mencoba menghibur malaikat maut. Malaikat maut mencoba untuk memegang tangan Goblin, tapi ia tak bisa melihat masa lalunya. Setelah itu Entak dan Goblin mengatur strategi agar malaikat maut bisa bertemu dan rujuk kembali. Tapi Goblin malah merusak suasana hati mereka berdua yang membuat rencana mereka pun menjadi kacau. Singkat cerita, Goblin yang baru saja pulang ditunggu oleh kakek Dokwa yang mengajaknya untuk bermain. Saat sudah bermain, Goblin melihat masa depan kakek tua yang sebentar lagi akan meninggal. Goblin pun sangat sedih mengetahui hal itu. Lalu ia mengatakan pada malaikat maut kalau malaikat maut akan segera menerima kartu kematian dari si kakek. Malaikat maut mengatakan jika Sanhei kemungkinan adalah reinkarnasi adik Goblin dan Raja Hio yang sudah dewasa adalah malaikat maut. Goblin yang mengetahui jika Sanhei adalah reinkarnasi adiknya langsung mendatanginya dan langsung memeluknya sambil mengatakan jika dia adalah adiknya di kehidupan masa lalu. Sanhei yang kaget pun merasa aneh lalu meraih Goblin dan malaikat maut yang ada di sana juga. Goblin lalu menceritakan siapa Sanhei di kehidupan sebelumnya, tapi tetap tak mempercayai itu. Setiap hari si Goblin terus mendatangi Sanhei dengan memberikan semua barang-barang kesukaannya. Entak yang mengetahui hal itu menyuruh Dokwa agar memperingatkan Goblin agar tidak terus-menerus mendatangi restoran Sanhei. Dokwa lalu menjawab jika Goblin melakukan hal itu karena Sanhei adalah adiknya di kehidupan masa lalu. Di sini Entak pun baru tahu fakta itu. Dan ia baru saja diberitahu jika malaikat maut bisa melihat masa lalu seseorang dengan memegang tangannya. Kemudian Sanhei mengobrol dengan Entak dan menanyakan apakah Entak percaya dengan kehidupan masa lalu. Entak menjawab jika dia percaya akan hal itu. Bahkan ia percaya bahwa mereka mempunyai 4 kehidupan yang berbeda-beda. Lalu setelah itu Sanhei meminta untuk mengantarkan ke rumah Goblin mencari tahu. Goblin pun memberikan lukisan ratu yang membuat Sanhei merasa kagum, karena sang ratu masih muda dan cantik. Lalu Sanhei menanyakan apakah kehidupannya menyedihkan. Goblin pun menjawab sambil menceritakan masa lalu si ratu dan bagaimana hubungannya dengan Raja Hio yang mulai renggang karena berita kemenangan Kim Sin yang semakin membuat raja khawatir. Ditambah lagi hasutan dari si pelayan raja, si raja pun lalu memberikan pilihan kepada Kim Sun mau hidup sebagai permaisuri atau mati sebagai adik pengkhianat. Goblin lalu mengatakan jika ratu hidup dengan senang meski mati dengan keadaan seperti itu. Setelah menceritakan itu tiba-tiba saja si Sanhei merasakan sakit di dadanya, dan penasaran dengan si raja. Singkatnya setelah Entak lulus sekolah, Goblin memberikan buku tabungan ibu Entak dan sudah sepenuhnya menjadi hak Entak tanpa harus ada persetujuan dari wali atau bibinya. Hari itu bibi Entak dan kedua anaknya bebas dari penjara setelah dituduh mencuri emas batangan waktu itu. Di rumah malaikat maut memberi kartu kematian Entak yang akan meninggal 2 hari lagi karena terjatuh. Goblin pun lalu mengingat peringatan dari si Dewa Merah lalu memberi kartu kematian itu pada Entak dan mengatakan sejujur-jujurnya pada Entak tentang apa yang dikatakan oleh si Dewa Merah. Kecelakaan akan terus datang kalau Entak tak segera mencabut pedang itu. Entak pun sedih dan mengatakan kalau dia saja yang mati dan akan bereinkarnasi kembali lalu menemui Goblin di kehidupan selanjutnya. Di sini Goblin mengatakan kalau dia tak akan membiarkan Entak mati karena dia akan terus melindunginya.
Sementara itu malaikat maut datang ke restoran Sanhei sambil membawa cincin hijaunya. Tapi tiba-tiba Sanhei yang merasa biasa saja lalu pergi dan kembali lagi membawa sebuah batang bunga. Setelah itu dia memprediksi tinggi malaikat maut dan mengayunkan batang bunga itu yang membuat topi malaikat tersebut pun terlepas. Akhirnya Sanhei pun mengetahui jati diri dari malaikat maut dan bertanya makhluk apakah dia sebenarnya. Malaikat maut pun menjawab jika dia adalah seorang malaikat maut. Sementara itu pulang kuliah Entak didatangi salah satu teman hantunya yang meminta bantuan untuk balas dendam dengan suaminya yang telah membunuhnya. Setelah bertemu suami hantu itu Entak pun diajak untuk naik ke gedung. Di sana Entak menyampaikan pesan dari teman hantunya yang mengatakan jika si suami ini telah selingkuh dan mengambil uang asuransi kematian si hantu. Hantu itu juga mengatakan jika dia mati karena didorong oleh suaminya ini dari gedung yang sangat tinggi. Setelah mengatakan itu Entak jadi teringat dengan surat kematiannya jika dia akan mati terjatuh. Sontak saja dia pun langsung meniup korek yang membuat goblin datang lalu menolong Entak yang akan didorong oleh si suami hantu tadi. Setelah itu goblin menyuruh agar si suami ini menyerahkan diri ke polisi, lalu memarahi teman hantu Entak karena telah membahayakan Entak. Si hantu pun meminta maaf dan akhirnya ia bisa pergi dengan tenang setelah dendamnya terbalas. Keesokan harinya malaikat maut bertemu dengan rekannya yang mengatakan jika sebenarnya ada 2 jiwa yang hilang. Salah satunya yaitu Entak dan satunya lagi belum diketahui siapa jiwa yang satu ini sudah sangat lama gentayangan, dan ternyata jiwa itu sudah lama ada di restoran Entak bekerja. Dan dia adalah jiwa pelayan Raja Hyo yaitu Park Jung Won. Dia juga sudah tahu jika Entak merupakan pengantin dari goblin, maka dari itu dia berusaha mendekati Entak lewat teman-teman hantu Entak. Sesampainya di rumah Entak menyimpan banyak sekali korek agar ia bisa memanggil goblin kapanpun ia mau, karena baru kali ini ia melihat ada roh gentayangan yang membuatnya takut. Setelah itu Entak hendak menanyakan tentang buku harian dari goblin ke malaikat maut, tapi karena ada goblin di sana ia pun gagal. Goblin pun tahu jika Entak sudah mengambil bukunya di sini. Entak mengatakan jika isi buku itu pasti cerita cinta goblin di masa lalu. Goblin pun bertanya bagaimana Entak bisa tahu isi buku itu. Ia menjawab jika Dokwa lah yang memberitahunya kemarin, dan ketika Entak mengucapkan curhatan goblin yang tak pernah ia tulis membuat goblin bertanya-tanya bagaimana Dokwa bisa tahu. Malaikat maut juga tahu jika Dokwa mengetahui jika ia bisa menghipnotis orang membuatnya pun menjadi curiga. Di sisi lain di sebuah bar diperlihatkan sosok Dokwa dan setiap kejadian yang membuktikan kalau sebenarnya di dalam dirinya ada sosok dewa-dewa. Ini juga yang menghukum goblin dengan kutukan itu. Setelah itu malaikat maut dan goblin pun mendatangi Dakwah di bar tersebut. Saat goblin akan menyentuhnya Dokwa membuat semua waktu di sana berhenti. Lalu dewa itu menanyakan pada malaikat maut kenapa ia menyalahkan dewa, karena tak mengingat apapun padahal malaikat maut sendirilah yang memilih untuk menghapus kenangannya pada goblin. Dewa ini mengatakan kalau saat itu goblin mengeluh karena dewa tak mendengarkannya padahal mereka sendirilah yang bisa menemukan jawaban itu. Dan setelah itu dewa itu pun pergi yang membuat Dokwa pingsan lalu sadar sebagai Dokwa. Goblin yang kesal pun hendak memukul Dakwa tapi langsung ditahan oleh si malaikat maut. Sementara itu Sanhei yang sedang makan ubi tak mengatakan jika dia sudah tahu jika pacarnya adalah malaikat maut. Entah pun kaget dan bertanya bagaimana Sanhei bisa tahu. Dan akhirnya mereka pun saling curhat satu sama lain tentang pasangan mereka masing-masing. Para malaikat mau datang untuk makan di restoran Sanhei dan mereka terpana dengan kecantikannya. Sanhei memberikan ayam gratis pada mereka semua dan mengatakan jika dia tahu pekerjaan mereka itu sangat berat. Nah saat si malaikat maut perempuan hendak pulang ia dicegat oleh roh Park Jung Won.
Di sini ia mengatakan jika malaikat perempuan disuruh untuk memegang tangan Sanhei agar ia tahu masa lalunya. Karena sebenarnya Park Jung-won tahu siapa dia sebenarnya. Singkat cerita, kakek tua akhirnya meninggal dunia dan mereka pun larut dalam kesedihan mereka masing-masing. Seperti biasa, Goblin menulis nama orang-orang yang sudah meninggal di kertas dan hendak menerbangkan dengan lampionnya. Setelah melayat entak menemui Goblin dan terus menghiburnya. Goblin yang masih sedih berusaha menghibur Dokwa yang masih menangis karena menyesali perbuatannya terhadap kakeknya. Dia pun lalu membuat keputusan jika dia akan memulai dari bawah agar bisa menjadi seperti kakeknya, menjadi pelayan terbaik bagi Goblin. Goblin sangat bangga mendengar niat dari Dokwa itu. Si kakek menitipkan sebuah surat pada sekretarisnya di mana di dalamnya berisi wasiat. Jika seluruh kekayaannya adalah milik dari Goblin, jadi sang sekretaris harus mematuhinya. Sementara itu Dokwa yang sedang bekerja merasa kesal karena terus dilihat oleh si Goblin yang bangga karena Dokwa mulai berguna. Lalu tiba-tiba Goblin kaget melihat daftar peserta yang akan masuk ke perusahaannya. Goblin pun lalu mendatangi kantornya untuk menemui laki-laki yang ada di kertas tadi yang sedang mengikuti tes wawancara masuk ke perusahaan. Ternyata laki-laki itu adalah reinkarnasi prajuritnya yang paling ia percaya dahulu. Tentu saja dia langsung diterima. Bahkan ia sampai kaget karena diberi fasilitas rumah dan mobil oleh Goblin melalui sekretaris. Goblin pun merasa sangat senang karena bisa membalas kebaikan serta perjuangan salah satu prajuritnya dahulu. Sementara itu entak yang masih bekerja ditemui oleh roh Park Jung-won. Dia mengatakan semua fakta yang ada jika ternyata Raja Heyo adalah si malaikat maut. Dia terus menghasut entak dengan mengatakan jika awal dan akhir yang tragis ini merupakan perbuatan dari Raja Heyo yang merupakan si malaikat maut. Entak pun merasa syok mengetahui hal itu dan merasa jika perkataan dari roh Pak Jung-won adalah benar. Di sisi lain si malaikat maut mendatangi Sanhei dan mengajaknya berjabat tangan. Dan ketika ia melihat masa lalunya ternyata dia adalah pesuruh dari Park Jung-won, dan dialah yang menaruh racun di minuman raja dahulu. Setelah itu Sanhei bertemu dengan malaikat maut di rumahnya. Di sana malaikat maut mengatakan kalau ciuman malaikat maut akan bisa membuat Sanhei mengingat masa lalunya. Malaikat maut sangat penasaran siapa sebenarnya dirinya di kehidupan masa lalu Sanhei. Dan ketika ia mencium Sanhei, Sanhei langsung melihat masa lalunya jika malaikat maut adalah si Raja Hyo, dan dia adalah Kim Sun, adik si Goblin. Keesokan harinya saat Sanhei membuka restoran, Goblin mendatangi dengan alasan membayar hutangnya. Sanhei yang sudah mengingat masa lalunya langsung memeluk Goblin dan mengatakan perkataan masa lalunya yang membuat Goblin pun bahagia jika adiknya telah mengingatnya. Saat menjemput entak dari kuliahnya, Goblin sangat kaget karena entak menanyakan tentang hantu Park Jung-won. Karena perkataan entak itu, Goblin pun mencari keberadaan Park Jung-won. Akhirnya mereka pun bertemu selama 900 tahun hidup sebagai hantu. Pak Jung-won terus menghindari Goblin dan Pak Jung-won mulai menghasut Goblin. Dengan mengatakan jika dia tahu siapa orang yang tinggal bersamanya. Goblin pun tak peduli sama sekali dengan perkataan itu, dan dengan pedangnya ia pun langsung menebas Pak Jung-won. Tapi ternyata itu tidak mempan. Saat Pak Jung-won hendak pergi, ia mengatakan dengan jelas jika malaikat maut adalah si Raja Hyo. Kemudian ia juga mengejek si Goblin kalau kali ini pun adiknya jatuh cinta lagi dengan si Raja bodoh itu. Goblin mengingat setiap kenangannya bersama malaikat maut yang membuktikan kalau ia memang benar-benar Raja Hyo. Mulai dari menangis saat melihat lukisan dan masalah cincin hijau milik adiknya Goblin.
Goblin segera mencari malaikat maut yang ternyata sedang berada di kuil tempat biasa Goblin menerbangkan lampion. Goblin lalu mendatangi Sanhe dan bertanya apakah malaikat maut adalah Raja Hio atau bukan. Sontak saja Sanhe pun hanya diam dan tak menjawab pertanyaan Goblin itu. Lalu Goblin pun dengan kesal mengatakan jika kali ini pun Sanhe tetap melindungi si bodoh itu. Akhirnya Goblin pun menemukan malaikat maut yang berada di kuil. Ia menaiki tangga demi tangga sama seperti dulu ketika ia hendak menghadap ke Raja Hio. Setelah sampai di depannya, Goblin pun memberi salam pada Raja dan langsung mencekik malaikat maut. Malaikat maut dalam kesedihannya pun bertanya apakah Raja muda yang bodoh yang kulihat itu adalah aku. Goblin pun melepaskannya dan merasa tidak adil karena dewa tetap memihak malaikat maut yang melupakan kejadian masa lalu. Sementara itu dia terus mengingatnya selama 900 tahun ini. Lalu setelah itu Goblin pun pergi dari sana. Sementara si malaikat maut terus menangisi apa yang telah dilakukannya di masa lalu, sehingga membuat si Goblin menjadi menderita seperti itu. Di sisi lain Entak yang menunggu Goblin di rumah disuruh Goblin untuk berkemas agar mereka tinggal di rumah kakek tua, tapi setelah sampai Entak lebih memilih untuk tinggal di rumah Sanhe. Sementara malaikat maut yang sudah sampai di rumah merasa kesepian karena hanya dialah yang kini tinggal sendirian di rumah tersebut. Sepulang kuliah Entak didatangi malaikat maut yang meminta gambar pedang yang tertancap di tubuh Goblin. Lalu setelah itu ia menyuruh Entak untuk mengembalikan cincin hijau itu pada Sanhe. Di sisi lain Sanhe mendatangi Goblin dan mengatakan jika dia akan terus mendukung Goblin dengan apa yang dilakukannya sekarang, dia berjanji akan hidup bahagia kali ini.